Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, kemudian tetap semangat, masih semangat. Semoga mendapatkan kelancaran, kemudahan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mendapatkan berkah dan ridho dari Allah, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan dan kita masing-masing. Dan Bapak akan memimpin dalam agama Islam. Mari kita angkat tangan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang belajar kelompok secara efektif dan efisien. Dan apa tujuan pembelajaran hari ini? Ya, tujuannya adalah agar kita bisa berlatih untuk melakukan belajar secara berkelompok dengan efektif dan efisien. Nah, lalu karakter apa yang ditanamkan dalam pembelajaran hari ini? Yaitu karakter bekerja sama, kemudian karakter saling menghargai pendapat orang lain, karakter menyampaikan pendapat, kemudian karakter untuk saling asih dan asuh, gitu ya. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan memberikan sebuah ice breaking yang berupa sebuah game, ya. Nah, nanti game ini kalian jawab di kolom komentar. Nah, jadi kolom komentar tuh di mana yang bisa kita lihat? Lihat di, misalnya kita buka video YouTube pembelajaran ini, ya. Nah, kemudian setelah selesai kita geser ke atas, ya. Kita geser ke atas, nanti yang paling bawah itu ada, terakhir sekali ada kolom komentarnya. Tempat kita memberikan komentar. Sebelum kita belajar, kita tarik nafas yang dalam dulu supaya lega dan plong, ya. Silakan tarik nafas yang dalam 3 kali. Ya, sudah agak enakan kan? Nah, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, kita akan segera mulai. Nah, baiklah anak-anak semuanya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kenyataan kita, dalam perilaku lingkungan hidup kita sehari-hari di luar sana, kita lihat bahwa kelompok ini dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, ya. Seseorang itu perlu juga kadang-kadang berkelompok, karena kita adalah makhluk sosial yang bersosialisasi. Contohnya apa? Nah, contohnya kalau di kampung-kampung atau di RT tempat tinggal kita kan ada acara yang namanya gotong royong.
kerja bersama-sama. Ya. Jadi tujuannya apa? Ya, dengan kita bekerja bersama-sama tadi, rame-rame, sesuatu yang berat menjadi ringan, sesuatu yang sulit menjadi lebih mudah. Betul ya? Nah, lalu dalam kehidupan kenyataan sehari-hari, apalagi yang kita lihat? Contohnya dalam lingkup yang lebih besar ya, negara. Nah, negara yang bekerja sama itu menjadi lebih kuat. Ya. Contoh negara sekutu, negara Amerika dengan sekutu-sekutunya. Nah, ini, mereka berkelompok, bekerja sama, saling dukung, saling tolong-menolong, sehingga mereka menjadi kuat. Nah, dan kalau mereka bersengketa dengan negara lain, nah negara lain akan berpikir mereka tidak hanya menghadapi satu negara saja, tapi sekutunya juga akan ikut nanti dalam berperannya ya. Nah, jadi apalagi contohnya itu dalam hal positif ya, kita berkelompok untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, kalian dalam kehidupan belajar di sekolah sehari-hari, ada juga siswa yang tidak mau berkelompok, dia maunya sendiri, individu gitu ya. Nah, mungkin dia merasa mempunyai kelebihan dibanding kawan-kawannya, dia merasa lebih mengerti, lebih pintar ya, sehingga dia tidak mau berkelompok. Nah, bahkan dia bisa mengerjakan sendiri tugas kelompok itu dia sendiri. Nah, namun yang dimaksudkan di sini tujuannya adalah bukan itu, ya. Jadi esensinya adalah ada jalinan silaturahmi, ya. Ada jalinan sosial antara kita dengan teman yang lain, ya. Kita bertukar pendapat, kita bertukar pikiran, ya. Ada interaksi sosial. Ada kita saling menghargai pendapat orang lain, saling membantu teman kita yang mengalami kekurangan. Kita kan ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau dalam kelompok itu, nah kalau kita lebih kita berikan teman kita. Nah kekurangan kita, teman kita nanti akan menutupinya atau mengajari kita. Belum tentu kita semuanya paham. Pasti ada hal-hal tertentu yang kita juga belum paham. Nah, teman kita nanti akan mengisi atau memberikan pemahaman kepada kita, ya. Begitu juga sebaliknya. Kita lihat dulu pengertiannya, ya. Belajar kelompok itu apa? Nah, jadi arti dari kelompok. Nah, jadi kumpulan orang-orang, ya, yang terdiri dari 3 orang atau lebih, yang mereka melakukan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi itu pengertian dari kelompok, yaitu kumpulan dari beberapa orang yang melakukan sesuatu itu bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan secara bersama-sama. Nah, efektif dan efisien. Efektif itu apa? Ya, efisien itu apa? Nah, kalau efektif itu lebih kepada cara kerjanya. Jadi caranya lebih praktis, lebih mudah. Kalau efisien lebih kepada waktu. Jadi lebih menghemat waktu, waktunya bisa lebih cepat dibanding kita bekerja sendirian. Contoh, misalkan orang mau membangun rumah, gitu ya, membangun rumah, dia sendirian bekerja dibanding dia bekerja bersama-sama, mana yang lebih cepat? Nah, tentu lebih cepat yang bersama-sama, kan? Nah, begitu juga tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Kan tugas oleh guru itu kan ada 2. Ada yang secara individu, ada yang secara kelompok. Nah, gitu ya. Kadang-kadang kita mengerjakan tugas secara sendirian, kadang-kadang kita berkelompok. Nah, jadi esensi dari kelompok ini tadi, ya bukan
membedakan pintar dan kurang pintar, bukan itu esensinya. Intinya itu adalah kita menjalin adanya hubungan sosial, interaksi sosial, ya. Lalu kita ada juga menghargai orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan juga tidak egois dengan idenya sendiri, tidak memaksakan kehendak, dan di situ ada persatuan juga, ya, ada nilai-nilai persatuan. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa melakukan kegiatan kelompok ini dengan efektif dan efisien? Jadi caranya yang pertama adalah kita membuat struktur anggota dulu. Misalkan kita sudah tahu ya jumlah kelompok kita ini berapa orang, misalnya apa 5 orang, apa 6 atau 7 gitu ya. Nah, kita buat dulu strukturnya. Kita pilih siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris, ya, siapa yang jadi bendahara. Nah, ketua ini tadi, pemimpin kelompok ini nanti yang akan mengkoordinir, mengatur jalan kegiatan dari belajar kelompok itu. Nah, lalu yang kedua ada pembagian tugas yang merata. Jadi maksudnya tugas itu kita bagi sama rata, semuanya kebagian tugas. Semuanya kebagian tugas. Nah, lalu tentukan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi ada tugas dari guru apa misalnya, dari guru IPA misalnya ya. Materinya apa? Jadi kita sudah tahu, sudah jelas, sudah tahu. Oh, ini akan kita bahas dalam kelompok ini nanti. Nah, lalu fokus ya, semuanya itu adalah fokus agar fokus pada tujuan belajar kelompok. Apa tujuannya? Misalnya membahas atau diskusi memecahkan suatu masalah tentang pelajaran yang ada di IPA. Nah, kita fokus pada itu saja. Jadi kita tidak membicarakan hal-hal yang lain yang di luar dari masalah itu tersebut ya. Tidak membicarakan yang lain dari materi tersebut. Nah, lalu menentukan tempat belajar kelompok. Nah, kita sama-sama ya musyawarah sama-sama di mana akan dilakukan belajar kelompok itu. Misalkan di rumah si A, apakah di rumah si B, apakah di rumah si C dan sebagainya. Ya. Jadi itu ditentukan. Nah, lalu menentukan lama dan waktu belajar kelompok. Jadi berapa lama kalian mau belajar kelompok itu, Mbak? Tentukan dulu batas waktunya sehingga ada limitnya. Misalkan selama 2 jam misalnya, supaya tidak ngalor ngidul. Jadi ada batasan waktu. Misalnya dari jam 2 sampai jam 4, jam 4 selesai, semuanya pulang ke rumah masing-masing. Sehingga tidak molor, sehingga orang tuanya tidak tunggu-tungguan, kemana anak saya ini, kenapa belum pulang gitu ya. Jadi semuanya harus ada batas waktu. Tidak selesai hari itu, nah lanjutkan lagi besok ya, gitu. Nah, lalu perlengkapan apa yang dibutuhkan? Jadi sebelum kita pergi ke rumah teman kita, tempat belajar kelompok tadi, nah semuanya masing-masing membawa perlengkapan yang dibutuhkan. Sehingga dengan lengkapnya perlengkapan tadi, maka kegiatan belajar kelompok dapat berjalan dengan lancar, tidak terhalang. Nah, lalu saling membantu. Jadi sesama anggota kelompok ini tadi adalah saling membantu, ya, saling asah,
saling asih dan saling asuh. Nah, si A ada kelebihan di sini, dia memberikan di sini, si B ada kelebihan di sini, dia. Jadi lengkaplah nantinya, ya, dengan gabungan dari semua orang, peran-peran dari orang-orang tersebut, ya. Nah, 9, ciptakanlah suasana belajar yang aktif dan bukan pasif. Jadi semua kelompok harusnya aktif, terlibat. Jangan hanya 1-2 orang saja yang aktif. Jadi semuanya harus aktif. Itulah yang namanya kelompok. Kalau hanya 1 orang saja yang terlibat, yang aktif, ya itu tugas individu, ya, bukan tugas kelompok. Pokoknya semuanya harus aktif, ikut berperan, ya. Kalau misalnya ditanya idenya, dia memberikan pendapat, ya. Kalau disuruh memberikan gagasan, dia berikan gagasan. Atau ada yang dia tidak setuju, dia berikan argumentasi. Jadi terbuka, sifatnya terbuka. Nah, lalu menciptakan suasana yang serius tapi santai. Ya, maksudnya jangan sampai tegang, jangan sampai panas, lalu bentrok, gitu, ya. Saling tidak mau menghargai pendapat orang lain, akhirnya nanti pecah kelompoknya, pisah, itu kan tidak bagus. Jadi ciptakanlah suasana yang serius tapi santai. Bisa dengan memutar musik instrumen, ya, instrumental, gitu, ya, supaya suasananya agak rileks. Nah, demikianlah anak-anak semuanya tentang belajar kelompok ini, ya. Jadi kesimpulannya tadi adalah mulai dari pengertiannya, ya. Apa pengertian kelompok tadi, kan? Yaitu kumpulan beberapa orang yang melakukan sesuatu hal secara bersama-sama, untuk mencapai tujuan bersama. Nah, lalu manfaatnya tadi banyak, kan? Manfaatnya banyak. Berikutnya cara-caranya, ya. Ya, demikianlah penjelasan dari Bapak pada hari ini. Lebih dan kurang serta kesalahan Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.